Halo Bowlers, balik lagi di channel Headsys Indonesia. Terima kasih karena dukungan kalian. Channel Headsys Indonesia sudah sampai 20.000 subscriber. Dan itu membuat kami lebih semangat, jadi bisa nge-review sepatu-sepatu yang terupdate saat ini. Seperti yang kita mau review kali ini adalah Adidas Harden Volume 5. Sepatu ini ada teknologi terbaru dari Adidas, yaitu Future Natural, di mana sepatu ini dibuat menjadi satu bagian, outsole, midsole, kemudian bahan uppernya dibuat menjadi satu bagian. Dan saya juga membaca ada riset yang mengatakan bahwa sepatu ini dicoba dulu oleh 1.000 orang ataupun atlet Adidas yang mencoba sepatu ini untuk menghadirkan fit yang paling sesuai dengan karakter kaki secara global. Jadi sepatu ini diharapkan bisa sangat sesuai dengan karakter kaki masing-masing, termasuk orang Indonesia seperti kita. Rasanya seperti apa? Tentu Anda penasaran karena sepatu ini dijual dengan harga 2 juta rupiah yang artinya level teratas sepatu Adidas di Indonesia. Dan seperti apa rasanya? Saksikan video ini sampai selesai. Adidas Harden generasi kelima mulai dirilis 4 Januari 2021 secara global. Dibanding model sebelumnya, banyak sekali ubahan yang dilakukan, seperti pada desain yang kini lebih unik dan terkesan menyasar kaum remaja atau anak-anak. Berbicara teknologinya, Future Natural yang diperkenalkan Adidas telah menjalani beberapa tahapan riset. Bahkan telah diuji ke lebih dari 1.000 pemain basket di seluruh dunia untuk mendapatkan fit yang paling sesuai dengan karakteristik para pemain basket. Hasil dari riset tersebut langsung dibuatkan kerangka sepatu yang menjadi satu bagian dengan midsole dan bahan atas. Mulai dari traksi, masih mengusung pola persegi seperti model keempat, namun di beberapa bagian dibuat lebih sempit, seperti di bagian depan untuk mengerem dan di belakang agar lebih stabil. Karakter telapak yang lebar membuat Anda mudah dalam mencari langkah ketika bermain, tanpa perlu takut terkilir. Kemudian dibuat dengan bahan karet, pola traksi Harden Volume 5 dapat diandalkan di lapangan yang bersih. Anda, para pengguna sepatu ini, harus benar-benar mengetahui lapangan yang Anda mainkan. Pasalnya, jika bermain di lapangan kotor, traksinya mudah sekali mengangkut debu. Jika sudah begitu, performa traksi langsung menurun. Anda akan mengalami selip saat bermain. Namun, karena bahan traksi cenderung keras, sehingga sepatu ini lebih bisa digunakan di lapangan outdoor ketimbang model sebelumnya. Namun untuk pemakaian jangka panjang, kami tidak merekomendasikannya karena selain traksi bisa terkikis, bahan atas sepatu ini juga mudah kotor. Secara performa, nilai 7,5 untuk traksi.
Ketika mengetahui ada light strike dan boost pada sepatu ini, harapan kami paling tidak performanya mirip Pro Boost Low. Namun ternyata dugaan kami salah. Untuk membuatnya lebih menapak dengan lantai, James Harden memilih untuk memangkas ketebalan bantalan, yang hasilnya menghadirkan court feel yang lebih baik ketimbang seri-seri sebelumnya. Namun berkat penerapan tersebut, keunggulan dari light strike benar-benar tidak kami rasakan. Sepatu tetap terasa berat dan butuh waktu break-in yang lama. Di percobaan pertama, Anda sulit menemukan rasa empuk yang ditimbulkan boost, yang akhirnya baru kami rasakan pada percobaan ketiga. Meski porsi drop-in midsole boost cukup tebal, namun rasanya kurang merespon, seperti boost terbaik yang ada di volume ketiga. Pada seri kelima ini, di depan terasa tipis dan di belakang butuh waktu break-in sebelum dapat merasakan keempukan sepatu ini. Satu-satunya keunggulan yang kami rasakan sejak pertama kali menggunakan sepatu ini ialah bantalan yang kokoh dan stabil. Meski Anda banyak bermanuver di lapangan, sepatu ini tetap akan menapak dengan sempurna. Selain itu, berbicara durability-nya, dibanding Harden generasi keempat dengan light strike yang mudah kempes, bantal dari volume 5 ini terasa lebih kuat. Dan jika Anda selalu memainkannya di lapangan yang bersih, sepatu ini dapat digunakan dalam waktu yang cukup lama. Nilai 8,5 untuk bantalan. Nah, bowlers, memilih size Adidas tentu susah-susah gampang, terutama signature shoes-nya. Untuk Adidas Harden volume 5 ini juga walaupun dia didesain untuk segala jenis karakter kaki, namun buat Anda yang suka sepatu lebih sempit, Anda sepertinya bisa downsize. Sementara buat Anda yang kakinya lebar, Anda juga bisa memilih true to size ataupun Anda selebihnya tinggal memilih kaos kaki yang tipis ataupun kaos kaki yang lebar untuk digunakan. Karena sepatu ini lebar, kemudian terasa sekali didesak hingga ke bagian bawah dan semakin terasa lebar. Kemudian yang lemahnya lagi, begitu talinya sudah tidak kencang ketika Anda pertandingan, maka terasa sekali banyak ruang yang longgar di dalam sepatu ini. Oke, memilih downsize ataupun true to size menjadi pilihan yang tepat untuk Adidas Harden volume 5. Sebagai top of the line dari sepatu basket Adidas, harusnya Harden dihadirkan dengan bahan terbaik seperti yang dilakukan Nike pada LeBron Series. Tapi sayangnya, berkat campur tangan James Harden pada sepatunya, ia tidak melakukan hal tersebut dan lebih mempercayai teknologi future natural yang sesuai dengan karakter kakinya. Percampuran bahan di bagian atas kemudian dipanaskan dengan suhu tinggi membuatnya menyatu dengan midsole. Namun sejujurnya, ini bukanlah bahan terbaik yang kami harapkan. Pasalnya tak sebaik penampilannya, menggunakan sepatu ini terasa begitu gerah. Apalagi minimnya ventilasi, membuat para pengguna akan tidak nyaman di awal penggunaan. Kemudian, Anda yang memiliki kaki lebar, kami tidak menyarankan untuk memilih downsize. Karena bahan atas yang kurang lentur akan membuat Anda kesakitan saat mencobanya dalam permainan cepat. Oh iya, sepatu ini juga terasa rendah. Bahan atas tidak cocok untuk para pemilik kaki dengan tempurung besar. Karena selain terasa didesak ke bawah, material sepatu juga lambat menyesuaikan dengan kaki Anda. Namun, dari beberapa kekurangan, rasanya tak adil jika tidak membicarakan kelebihan sepatu ini. Seperti yang kami temui pada bagian kolar, di mana padding-padding dibuat cukup tebal dan dapat memeluk area pergelangan kaki dengan sangat nyaman. Kemudian, bahan lidah juga terasa empuk. Busa yang dikombinasikan di sana bekerja dengan baik meredam kaki saat bergerak cepat. Lalu yang kami sukai adalah aksen-aksen berbahan suede yang menjadi ciri khasnya. Sebuah penerapan yang unik sehingga menggunakan sepatu ini di luar lapangan
akan membuat Anda tetap percaya diri. Nilai 8 untuk bahan atas. Secara keseluruhan, sepatu ini memiliki potongan mirip Harden volume 2, namun dengan midsole yang lebih tipis. Untuk menunjang kunciannya, Harden menawarkan sepatu tanpa celah. Pada bagian depan, Fuse overlay dapat memagari bagian tersebut dengan sangat baik. Kaki jadi tidak mudah bergerak yang membahayakan. Namun di area itu juga terasa sakit di awal penggunaan, terutama buat Anda yang menggunakan kaos kaki tipis saat bermain basket. Lalu, untuk membuatnya lebih aman, konstruksi satu bagian pada sepatu ini membuatnya tetap tegap. Sepatu jadi tidak fleksibel dalam memfasilitasi gerakan ke segala arah, namun tetap akan menapak ke lantai dengan sempurna. Sesaat Anda memasukkan kaki ke dalam sepatu, ikatan tali dapat diandalkan untuk membuat kuncian lebih baik lagi. Anda perlu mengikatnya dengan kencang untuk merasakan sensasi kaki didesak ke bawah dan benar-benar merasakan lantai dengan sangat baik. Kemudian, berkat telapak yang sangat lebar, sepatu ini dapat menjaga Anda ketika melakukan gerakan lateral, dan itu dapat menjaga kaki dari kemungkinan terkilir. Beranjak ke bagian belakang, ada outsole yang dibuat overlap, mirip dengan penerapan di Harden generasi kedua. Hal ini membuat bagian tumit terasa kaku dan dapat membuat kaki berdiri dengan tegap. Namun sayangnya, meskipun sudah dilengkapi padding tebal, namun saat digunakan bermain cepat, gejala selip pada bagian tumit tetap terasa. Sepertinya Anda perlu menggunakan kaos kaki yang tebal untuk meminimalisir gejala tersebut. Nilai 7,5 untuk kuncian. Kami mengalami masalah dalam hal fleksibilitas. Sepatu yang cenderung kaku membuat kami kesakitan pada area tengah. Dan kami membutuhkan waktu pemakaian yang lama untuk membuat sakit di bagian tersebut perlahan hilang. Berbicara transisi dari tumit ke kaki depan, performanya masih jauh di bawah Curry 8, namun bisa dikatakan cukup halus. Oke bowlers, kesimpulannya volume 5 ini memiliki tampilan yang lucu, yang unik, yang mungkin Anda beli tidak hanya untuk ke lapangan basket, melainkan bisa melengkapi lifestyle Anda dengan sepatu ini. Tapi sayangnya untuk performa, saya bisa mengatakan bahwa sepatu ini bukanlah seri Harden terbaik yang pernah kami coba, karena secara keseluruhan saya lebih menyukai Harden volume 3 dan Harden volume 4. Sepatu ini memiliki tapak yang lebar, jadi buat Anda yang bermain di lapangan untuk mencari stepnya ini enak sekali, mudah sekali. Tapi dengan bahan seperti ini yang tidak terlihat premium, kemudian dibuat menjadi satu bagian, ini membuat saya terasa gerah sekali menggunakan sepatu ini. Dan saya juga mengalami masalah, yaitu sepatu ini kurang fleksibel, apalagi setelah saya mencoba Curry 8 terlebih dahulu. Kemudian sepatu ini jelas ini menyakitkan kaki saya. Kemudian traksinya jika Anda gunakan di lapangan yang berdebu, saya sudah mencobanya di lapangan yang berdebu, itu sedikit kesulitan dalam mencari grip yang benar-benar pakem pada sepatu ini. Oke, 2 juta rupiah untuk membeli sepatu ini, saya rekomendasikan Anda untuk mencari pilihan lainnya, karena Adidas terlebih lagi sering mengadakan diskon. Jadi sepertinya membeli sepatu ini seharga 2 juta rupiah, apalagi Anda bukan fans berat Harden, rasanya bukan pilihan yang tepat. Oke, secara keseluruhan kami memberikan nilai sepatu ini adalah 8 dari 10 penilaian Head Shoes Indonesia. Oke bowler, jika Anda suka video ini jangan lupa klik like, subscribe, serta tulisan komen di kolom komentar. Main-main juga ke Instagram kami di headshoes.id. Sementara yang mau beli sepatu yang gak rilis di Indonesia,
atau mau lihat sepatu yang kami jual di bawah harga retail, langsung aja ke Instagram kami lainnya di headswiss.store. Sampai jumpa di video kami selanjutnya. Ciao!